Harus semangat. Yang terhormat Bapak Ibu pembina, pengawas, dan pengurus yayasan. Yang terhormat Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru, orang tua murid siswa yang berada di sekitar sekolah, yang terkasih adik-adik SD dan SMP, kita juga sapa adik-adik kita PGTK yang tidak sempat hadir. Hari ini Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke-80. Artinya sebuah proses waktu yang berjalan sudah sangat lama, sangat panjang. Hari ini kita mengenang para pahlawan kita yang berusaha berjuang merebut kemerdekaan. Indonesia tidak merdeka oleh pemberian, tetapi diperjuangkan dengan susah payah. Ada darah, air mata, penderitaan, pengorbanan yang tidak sedikit. Dan hari ini kita berdiri di sini dalam keadaan dan suasana yang nyaman, tenang, dan damai. Tetapi para pahlawan yang telah gugur, yang kita doakan dalam upacara tadi, mereka adalah pribadi-pribadi yang hebat, yang harus kita hormati, yang harus kita tiru, yang harus kita teladani. Kepada adik-adik, saya hanya ingin bertanya, karena beberapa waktu lalu saya bertemu dengan beberapa calon mahasiswa. Saya tanya mereka, kamu punya cita-cita apa? Kamu datang dari kampung jauh-jauh, terus ke Jakarta, kamu punya cita-cita apa? Ada satu hal yang sangat mengejutkan adalah mereka tidak tahu mereka mau jadi apa. Tidak punya cita-cita yang jelas. Itu sangat mengagetkan saya untuk seorang calon mahasiswa. Maka saat ini saya ingin tanya kepada anak SMP, siapa yang belum punya cita-cita? Angkat tangan, jujur aja, nggak apa-apa. Siapa yang belum punya cita-cita? Udah semua ya? Udah ya? Kepada adik-adik SD, siapa yang belum punya cita-cita? Angkat tangan, jujur, nggak apa-apa. 1, 2, nggak apa-apa, angkat tangan aja. 3, angkat tangan, nggak apa-apa, jujur. Jujur itu mahal untuk Indonesia saat ini. Jadi sejak kamu masih kecil, sejak di SD, SMP, harus dilatih untuk jujur. Kalau belum, angkat tangan. Itu bukan aib, itu bukan salah, itu tidak dosa. Tapi itu sebuah kejujuran, sebuah nilai yang mau diajarkan di sekolah ini, yang mau dibentuk oleh bapak dan ibu guru, yang mau dibentuk oleh para organ yayasan. Anda harus jadi anak yang jujur. Di sekolah jujur, di rumah jujur, di gereja jujur, di jalan jujur, dimanapun kamu berada, itu harus jujur. Jadi semua udah punya cita-cita ya? Oke, bagi yang belum punya cita-cita, itu menjadi PR untuk kamu sendiri. Harus bangun sebuah cita-cita, sebuah harapan. Nanti Bapak Ibu guru yang akan menuntun kalian di kelas, tanyakan kepada anak-anak apa cita-citamu, bimbinglah mereka untuk mencapai cita-cita itu. Pulang ke rumah tanya bapak mamamu, diskusi, ngobrol dengan kamu punya orang tua. Pak, mak, saya mau jadi apa? Biar orang tuamu bawa mereka ke tempat di mana kamu dilatih, dibentuk, dicoba, dites yang cocok dengan karakter kepribadian kamu untuk masa depan itu seperti apa. Jadi itu penting bagi adik-adik. Hari ini saya hanya ingin berbicara soal cita-cita. Kenapa harus bicara soal cita-cita? Karena kemerdekaan Indonesia dimulai dengan sebuah cita-cita. Di bawah tekanan yang luar biasa oleh penjajah, kita dengan teknologi yang tidak ada, yang lemah, SDM yang rendah, hanya beberapa anak muda Indonesia yang dikirim ke Belanda, lalu mereka merasakan kebebasan di sana, mereka membangun cita-cita untuk merdeka. Di Belanda, di negeri orang. Lalu balik ke Indonesia, mereka menggerakkan orang-orang muda Indonesia. Yong Jawa, Yong Ambon, Yong Batak, macam-macam dan segala macam, membentuk sebuah
kebersamaan, cita-cita bagaimana Indonesia merdeka. Cita-cita itu seperti kompas yang mengarahkan Anda mau kemana. Ketika Anda tidak punya cita-cita, itu seperti ketika Anda di perempatan jalan, Anda bingung mau ke timur, ke barat, utara, atau selatan. Tapi kalau Anda punya cita-cita, Anda sudah tahu ketika perempatan ini saya harus bergerak ke timur. Ketika Anda bergerak ke timur, yang tidak punya cita masih kebingungan, Anda sudah melangkah lebih jauh. Anda sampai di tujuan lebih cepat. Itu pentingnya sebuah cita-cita. Dan karena itu, lembaga Sekolah Santa Teresia selalu mengajarkan kepada Anda untuk punya cita-cita. Dan yang belum punya cita-cita akan diarahkan untuk punya cita-cita. Guru-guru kalian punya cita-cita yang hebat. Apa cita-cita guru? Anda akan menjadi seorang muda di masa depan yang hebat, yang sukses dalam belajar, yang sukses dalam ilmu pengetahuan, yang sukses juga sebagai profesional di masa depan. Itu cita-cita gurumu. Apa cita-cita yayasan? Yayasan adalah lembaga yang menciptakan, mewujudkan cita-cita Anda tercapai, menyiapkan infrastruktur yang baik, menyiapkan tenaga pendidikan yang baik, menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk proses pendidikan ini supaya berjalan dengan baik. Jadi semua cita-cita itu dirangkum menjadi satu kesatuan supaya sekolah terlaksana dengan baik. Ada satu penyakit saat ini di Indonesia adalah ketidakjujuran. Sangat mahal Indonesia. Padahal itu nilai dasar yang harus dibentuk di sekolah. Dibentuk sejak kamu masih SD, dibentuk sejak kamu masih SMP. Caranya apa? Pertanyaan sederhana. Waktu kamu ujian, kamu nyontek nggak? Contohnya, ada di SMP, kamu nyontek nggak? Nggak nyontek ya? Ada di SD, kamu nyontek nggak? Enggak. Itu penting. Kenapa penting? Karena di situ kamu dilatih untuk jujur dengan diri sendiri. Menyontek itu perbuatan tidak baik yang menghasilkan ke depan orang akan jadi koruptor. Itu dididik dari situ. Anda tidak jujur sejak masih kecil. Mentalitas itu akan dibawa ketika Anda jadi besar. Anda tidak menghormati hak orang lain. Kalau kau punya nilai dapat 7, tidak perlu kau iri dengan orang yang 9. Lalu kau mencaplok dengan menyontek. Paham ya? Besok lusa Anda punya cita-cita menjadi pengusaha, menjadi birokrat, menjadi anggota DPR, menjadi bupati, menjadi gubernur, bahkan menjadi presiden. It's okay, good. Tetapi bangunlah cita-citamu di atas disiplin, di atas tanggung jawab. Bangunlah cita-citamu di atas kejujuran, karena kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab menjadi nilai yang mahal. Dan saya harap Sekolah Santa Teresia akan membentuk kalian untuk menjadi pribadi-pribadi yang hebat, yang berlandaskan pada kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Itu moralitas dasar yang harus dibangun dari rumah. Rumah adalah lembaga pendidikan pertama. Jangan PR disuruh mama kerja. Ada yang suruh mama kerja nggak? Ada nggak sini? SD ada yang suruh mama kerja nggak PR kalian? Ada nggak? Mulai besok lusa tidak boleh suruh mama kerja. Dan mama tidak boleh bekerja. Mama punya bekerja itu lain. Sekolah itu tanggung jawab kamu. Kalau susun PR, kerjalah sendiri. Jangan dapat 10 tapi mama yang kerja. Nanti begitu kerja, kamu yang jadi bodoh. Jadi tidak dapat apa-apa. Jadi orang tua itu penting untuk mewariskan nilai-nilai sentral, nilai dasar, nilai utama ini dalam diri anak-anak. Jangan PR dikerja oleh orang tua. Tugas-tugas dilaksanakan oleh orang tua supaya nilai anak tinggi. Itu salah. Dalam dunia kerja, saya ingin tambah sedikit ya. Dalam dunia kerja, banyak teman-teman yang lulus dari perguruan-perguruan tinggi yang hebat dengan IP 3,8, 4, bahkan 4. Tetapi begitu suruh kerja, nggak bisa bekerja. Kenapa? Karena mereka menggunakan joki untuk bekerja. Skripsi pakai joki dengan duit bayar dan bayar. Begitu menyusun sebuah pertanggungjawaban dalam bentuk artikel, laporan-laporan kecil, nggak bisa bekerja. Jadi ini saya rasa hal-hal kecil. Saya ingin bicara hal-hal kecil ya, yang terlalu gede. Hal kecil, tapi penting dan mendasar. Latihlah untuk bekerja sendiri, bertanggung jawab dengan pekerjaan sendiri. Kalau lu dapat 10, lu puas dan bangga bahwa saya dapat 10. Karena keringat karya Anda sendiri. Setuju ya adik-adik? Oke, yang terakhir, dalam memperingati 80 tahun ini, mari kita tetap mencintai Indonesia. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita alami,
Kalau korupsi terjadi di mana-mana, Anda tetap mencintai Indonesia. Kalau media sosial Anda menemukan begitu banyak 1, 2, 3, atau 4 intoleransi, saya berpesan kepada Anda, tetaplah mencintai Indonesia. Karena Indonesia itu milik kita, Indonesia itu adalah masa depan kita bersama. Terima kasih. Menyanyikan lagu wajib nasional.